Ilustrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching. Fasilitator Ibu Yunita Fitri Nugraheni SPD dan pengajar praktik Ibu Hastuti Nirmala SSI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Momon Darusman, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Apa itu coaching? Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Grant 1999. Paradigma berpikir coaching 1. Fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan 3. Memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching 1. Kehadiran penuh, presence. 2. Mendengarkan aktif, dan 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan dengan rasa. 1. Receive, yaitu perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan dengarkan kata kunci. 2. Appreciate, beri sinyal Anda mendengarkan, misalnya dengan oke, ya, atau mengangguk, dan juga dengan kontak mata. 3. Summarize, yaitu rangkum yang Anda tangkap, gunakan kata kunci. 4. Ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Coaching dengan alur percakapan kita 1. Tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil percakapan. 2. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. 3. Rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif, rencana aksi atau solusi. Dan 4 adalah tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Nah, supervisi akademik itu adalah merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai sebagai hal yang positif, sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Pada saat ini, kami akan menyajikan 3 video di mana ada yang berperan sebagai supervisor atau pengamat, ada yang berperan sebagai coach, dan juga ada yang berperan sebagai coachee. Semoga video-video yang disajikan memberi makna dan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Neti. Ya, bagaimana kabarnya Pak Momon? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Seperti yang telah Pak Momon sampaikan kepada saya bahwa pada hari ini Pak Momon akan melakukan supervisi akademik. Betul Bu. Ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Pak ya bahwa nanti pada sesi hari ini saya akan sebagai observer atau pengamat ya. Oke. Sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Momon berkenaan dengan kompetensi coaching. Maaf, dengan kompetensi seorang coach.
Nah, pada pertemuan kali ini juga ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, saya akan mengamati alur Tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, aksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan ya Pak ya. Ya. Oke. Yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Pak Momon. Nah, itu rubrik yang akan kita gunakan pada kegiatan coaching hari ini. Kalau boleh tahu Pak Momon, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Ya. Baik Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan pada kegiatan ini adalah mengenai kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching ya yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Oke, jadi yang kompetensi yang lebih spesifik yang nanti akan diobservasi itu yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Neti. Ya. Oke, nah pada indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot, indikator ketercapaian tujuan itu nanti seperti apa yang ingin diharapkan ya Pak ya? Ya. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, sebagai coach itu bisa mengarahkan Bu Ana ya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian yang kedua bisa memunculkan ide-ide baru Bu, seperti itu. Oke, saya catat ya Pak ya. Berarti Pak Momon ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru begitu. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Momon dan coaching untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu Neti. Assalamualaikum Bu Ana, apa kabarnya nih Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, baik kabar saya. Kabar Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Bu Ana. Bu Ana, pada saat ini kita kan akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Ana tentang pertemuan hari ini Bu. Nah, kira-kira tujuan dalam pertemuan hari ini itu seperti apa ya Bu Ana? Oh iya betul Pak. Jadi gini, sebenarnya saya ada masalah nih Pak. Dan mudah-mudahan sih dengan pertemuan kita hari ini saya bisa menemukan solusinya gitu Pak. Mudah-mudahan ada solusinya Bu Ana ya. Kemudian dari permasalahan yang Ibu hadapi, mudah-mudahan juga ada ide-ide baru lah Ibu ya tentang pemecahan masalah ini. Nah, kalau boleh tahu permasalahannya itu apa Bu Ana? Iya, jadi begini Pak, seperti yang mungkin Bapak ketahui ya, saya kan saat ini baru nih dimutasikan di tempat sekolah yang baru. Nah, di tempat sekolah yang baru saya ini, saya melihat itu ada sedikit permasalahan nih. Permasalahannya itu dalam kedisiplinan guru gitu Pak, terutama di dalam disiplin waktu. Jadi seperti itu Pak. Iya. Berarti sekarang Bu Ana sedang menghadapi permasalahan kedisiplinan guru di sekolah ya Bu Ana, seperti itu Bu? Iya, betul Pak, seperti itu. Nah, kira-kira dari pandangan Ibu, penyebabnya apa ya Bu Ana? Ya, kalau saya pikir penyebabnya sebenarnya ada beberapa sih ya Pak ya, karena sudah sejauh ini yang saya amati dan saya juga melakukan diskusi dengan beberapa guru yang senior, gitu ya. Permasalahan itu ada beberapa. Salah satunya itu seperti ada guru yang punya bayi, sehingga ya notabene kalau pagi-pagi itu cukup sibuk sehingga dia sering kesiangan. Terus yang kedua juga ada yang guru yang sering sakit-sakit, jadi sering izin gitu Pak, sering izin sedikit-sedikit izin ke rumah sakit, sedikit-sedikit izin berobat. Tapi ada juga nih yang salah satunya juga yang memang dia kesiangannya karena betul-betul bangunnya kesiangan gitu Pak. Mungkin alasannya sih setelah saya tanyakan juga itu informasinya karena dia sering tidurnya terlalu malam gitu Pak. Larut malam Bu Ana gitu. Iya, larut malam.
Berarti Bu Ana di sini sudah luar biasa, Bu Ana, sudah bisa mengidentifikasi masalah di sekolah, Bu ya. Nah, dari yang Bu Ana sampaikan, ternyata guru-guru itu memiliki alasan antara lain punya bayi, Bu ya. Iya. Punya bayi di rumah, kemudian sering sakit, berobat sehingga terlambat sampai sekolah. Kemudian ada juga yang bangunnya kesiangan, Bu ya. Iya, iya. Nah, sehingga terlambat ke sekolah. Seperti itu ya, Bu Ana ya? Iya, betul sekali Pak, seperti itu. Tapi sih kalau saya pikir ya Pak, kalau untuk tanggung jawab itu harusnya kan tidak demikian seperti itu ya Pak ya. Jumlah guru di sekolah Bu Ana ada berapa orang, Bu? Kalau saat ini jumlah guru itu ada 7 Pak. Ada Ada 7 orang. 7. Nah, dari ketujuh guru tersebut, kira-kira nih, berapa orang yang memiliki permasalahan disiplin waktu itu, Bu? Ya, kalau saya lihat sih ada sekitar 3 orang Pak. Jadi hampir setengahnya mungkin ya Pak. Berarti masih sekitar setengahnya Bu Ana gitu ya? Iya, betul, betul. Dari permasalahan yang sudah diverifikasi tadi, Bu Ana tentunya sudah punya nih gambarannya ya Bu ya. Artinya sudah punya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kira-kira Bu Ana, seperti apa kira-kira solusi yang akan Bu Ana lakukan? Kalau misalnya saya pikir ya Pak ya, menurut saya sih saya solusinya itu salah satunya saya akan melakukan coaching terhadap guru-guru tersebut ya. Supaya mereka itu kita bisa bicarakan, saya akan panggil mereka satu persatu, kita akan bicarakan permasalahan dan mungkin mencari solusi juga untuk Mencari mereka solusinya seperti Bu itu. ya. Iya. Oke. Kira-kira ketika sudah mengetahui solusinya, target Bu Ana agar guru itu bisa disiplin dalam kehadirannya itu seperti apa, Bu? Ya, kalau target saya itu dari tiga orang tersebut itu 1-2 orang itu bisa berubah. Maksudnya mencapai targetnya ya berarti sekitar 1-2 orang seperti itu Pak. 1-2 orang Bu ya. Dari 3 tersebut. Kan awalnya 3, kemudian berkurang menjadi 1-2 orang. Strategi pembelajaran yang diterapkannya seperti apa Bu Ana? Nah, kalau strategi yang akan saya gunakan kira-kira seperti ini Pak. Kalau menurut pandangan saya ya, yang pertama itu saya akan coaching secara personal pada guru-guru. Saya akan panggil mereka satu persatu dan kita bicarakan permasalahannya dan kita cari solusinya untuk bersama-sama. Yang kedua, saya mungkin akan melakukan rapat ya Pak. Rapat bersama dengan guru-guru yang lain yang di situ mengedepankan mengingatkan kembali apa sih sebenarnya tupoksi seorang guru, bagaimana seorang guru harus disiplin dalam jam kerja dan seperti itu dan sebagainya. Dan yang ketiga mungkin ini juga rencana saya akan bekerja sama dengan pengawas Pak, dengan pengawas pembina, supaya jadi bisa memberikan apa ya, masukanlah tambahan kepada kami seperti apa sih bahwa kedisiplinan seorang pegawai, seorang guru itu seperti apa. Itu Pak. Kira-kira Bu, strategi yang akan Bu Ana lakukan itu membutuhkan waktu berapa lama Bu? Apakah 1 minggu atau 2 minggu? Kalau menurut saya sih secepatnya ya Pak ya, tapi mungkin sekitar ya prediksi saya sekitar 2 minggu lah Pak. Lebih cepat, lebih baik Bu ya? Iya, betul. Kira-kira yang bisa menjaga komitmen untuk mewujudkan rencana ini siapa saja, Mbak? Kalau menurut saya ya Pak ya, saya pikir ya pasti saya ya, Bu Ana sendiri selaku kepala sekolah dan juga nanti rekan-rekan guru semua yang lain, terutama mungkin guru senior ya, saya akan sedikit kerjasama dengan guru senior, terus juga tenaga kependidikan dan tentunya dengan Bapak pengawas pembina. Itu Pak. Oke Bu Ana, saya tunggu nih kabar baiknya nih dari Bu Ana, dari obrolan kita kali ini ya Bu ya. Dan selanjutnya harapan serta perasaan setelah kegiatan coaching ini, kira-kira menurut Bu Ana apa nih Bu? Ya gimana ya Pak ya? Alhamdulillah sih Pak, benar.
Setelah coaching ini perasaan saya tuh jadi sedikit lega ya Pak ya. Sedikit lega setelah saya tuh bisa menemukan solusi dari permasalahan saya saat ini. Ya supaya sih masalah saya ini bisa teratasi untuk meningkatkan kedisiplinan guru-guru di sekolah saya saat ini. Oke. Saya tunggu kabar baiknya di mana. Mungkin 1 sampai 2 minggu lagi Bu ya. Dan mudah-mudahan Bu Ana juga menjadi kepala sekolah yang bisa menggerakkan guru-guru yang lain Bu ya. Ya. Amin ya Bu ya. Amin, makasih Pak. Pak. Terima kasih Bu Ana, semoga strateginya berhasil. Mungkin itu saja kali ya Bu ya. Ya, terima sama-sama kasih Pak ya. atas bantuannya. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas coachingnya Pak Momon tadi dengan Bu Ana ya. Bu Ana Bu ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Pak Momon. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar untuk alur tirtanya. Pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya, sudah di checklist ya, semuanya sudah tercentang dari mulai tujuan coaching sudah tampak di awal tadi, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak. Kemudian rencana aksinya juga sudah tampak. Tadi sudah menyebutkan 2 minggu ya Pak ya rencananya ya? 1 sampai 2 minggu ya. Oke. Dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah. Untuk alurnya juga sudah tercapai ya. Kemudian yang kedua, tadi di awal Pak Momon mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot ya. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Pak Momon sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi ya, yang dapat memancing solusi ataupun memunculkan potensi dari Ibu Ana ya dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Momon, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tadi tampak Pak? Oke. Indikator yang tampak dari permasalahan yang diinginkan tadi yaitu pertanyaan yang efektif, Bu. Yang menurut saya pertanyaan itu harapannya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ana itu, Bu. Kemudian bisa memunculkan juga ide-ide baru untuk menumbuhkan kedisiplinan guru di sekolah. Jadi karena kan ada beberapa permasalahan itu ya Bu ya, dan tadi alhamdulillah sih sudah disampaikan oleh Bu Ana, sehingga ide-ide tersebut bisa menjadi sebuah alternatif ya Bu ya, strategi untuk memecahkan permasalahan itu. Oke. Nah Pak Momon, tadi kan sudah melaksanakan coaching ya, sudah tahu bagaimana rasanya menjadi coach ya. Dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah untuk coaching yang selanjutnya nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Pak Momon tadi? Oke. Baik Bu Neti, kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi itu bisa menjadi pendengar aktif, juga mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dan yang jelas pertanyaan berbobot itu mudah-mudahan bisa lebih dikembangkan lagi seperti itu Bu Neti. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Momon atas waktunya ya. Sama-sama Bu Neti. Saya kira cukup ya. Terima kasih saya ucapkan semoga untuk kedepannya coaching yang akan dilaksanakan Pak Momon lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Neti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Bapak. Kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Seperti yang telah Bu Sri sampaikan ke saya bahwa Ibu itu kan akan melakukan kegiatan supervisi akademik Bu ya. Iya betul Dan Bapak. saya akan menjadi pengamat atau observer Bu. Baik Bapak, semoga kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Betul. Sebelum Bu Sri melakukan kegiatan coaching, saya sebagai supervisor atau observer akan menyampaikan dan mendiskusikan tentang
rubrik penilaian kegiatan coaching yang nanti akan Bu Sri lakukan. Nah, pada kegiatan coaching, coach dan coach itu akan saya amati dan akan saya berikan penilaian. Baik. Apakah pada kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur percakapan kita? Kemudian bagaimana Bu Sri sebagai coach di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Bu ya, dan bagaimana si coach itu merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bapak. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih ke Bu Sri. Kompetensi apa nih yang akan Bu Sri kembangkan ketika coaching nanti? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini ya Pak, itu ada 3 ya Pak ya. Mm-mm. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan untuk yang ketiga yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan kedua nih Bu, yang akan saya tanyakan ke Bu Sri ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan Ibu secara spesifik untuk diobservasi nanti oleh Bu Sri? Untuk pertanyaan yang paling ingin saya kembangkan di sini yaitu membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Karena saya pikir dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu saya akan bisa menggali semua informasi berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh coach gitu Pak. Ya. Baik Bu Sri, pertanyaan ketiga itu yang akan saya tanyakan ke Bu Sri, indikator ketercapaian Ibu ya. Jadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bu Sri ingin capai itu seperti apa Bu? Indikator yang ingin saya capai itu Pak, jadi pada saat kegiatan coaching nanti itu saya menginginkan coach itu bisa menemukan solusi Pak. Jadi menemukan solusi-solusi yang bisa beliau lakukan atau realisasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi. Nah, selain itu saya juga menginginkan coach itu memiliki ide-ide baru gitu untuk mengembangkan dirinya gitu Pak. Oke. Baik Bu Sri, kegiatan praobservasi kita itu dirasa cukup ya Bu ya. Dan nanti dipersilakan Bu Sri untuk melakukan coaching dan saya akan melakukan pengamatan nih ya Bu ya. Baik Bapak. Atau mengobservasi kegiatan coaching Bu Sri dengan coaching ya Bu ya. Baik, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Ya. Mohon doanya Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Neti. Apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Sri. Alhamdulillah kalau sehat ya Bu ya. Begini Bu, kemarin saya sempat mendengar Ibu mengutarakan keinginan untuk mengadakan diskusi dengan saya hari ini ya Bu ya. Nah, kira-kira topik menarik apa nih Bu hari ini yang akan kita diskusikan Bu? Sebenarnya itu Bu Sri, saya tuh ada masalah ya. Dengan kita bertemu, mudah-mudahan nanti ada solusi untuk permasalahan yang saya hadapi Bu. Oke, mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa menghasilkan sebuah solusi yang tepat ya Bu ya. Dan bisa masalah yang Ibu hadapi terselesaikan dengan baik. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi ya kali ini? Gini Bu, sebenarnya di kelas saya ini, akhir-akhir ini semangat belajar murid saya ini menurun Bu. Terutama saat pembelajaran matematika gitu. Dan berkurangnya semangat itu saya lihat saat di dalam kelas itu anak-anak kurang aktif, kemudian beberapa anak juga tidur di dalam kelas, bahkan melamun seperti itu. Dan yang bikin saya berpikir bahwa kelas saya ada masalah juga itu karena saat saya memberikan tugas itu hanya 60% saja yang mengumpulkan Bu. Oke, baik. Berarti permasalahan yang Bu Neti hadapi kali ini itu berhubungan dengan antusias atau semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Betulkah begitu Ibu? Betul Bu Sri. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu, menurut pandangan Ibu, sejauh ini
penyebab hal itu terjadi apa kira-kira Ibu? Kalau menurut saya ya Bu ya, yang saya ingat-ingat, yang pertama sepertinya murid-murid saya ini kurang suka dengan pelajaran matematika. Karena mungkin dianggap susah kali ya Bu ya. Dianggap susah, kemudian ada yang menganggap kurang penting seperti itu Bu. Kemudian juga mungkin dari cara saya mengajar yang kurang kurang kreatif gitu kali ya. Jadi anak-anak jadi bosan gitu karena saya hanya menggunakan satu metode saja dengan ceramah begitu Bu. Oke, berarti Bu Neti udah luar biasa itu Ibu. Karena Bu Neti sudah bisa nih mengidentifikasi masalah yang berkembang di anak nih. Nah, dari yang Bu Neti sampaikan tadi, ternyata itu anak kurang antusias ya Bu ya. Kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan anak kurang menyukai pelajaran matematika. Apakah betul begitu Ibu? Betul Bu. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan yang pernah Ibu lakukan atau yang pernah Ibu ikuti, misalnya workshop atau seminar atau apa, yang berhubungan dengan antusias atau semangat belajar siswa mungkin ada Bu, sehingga bisa kita mengambil solusi ke sana gitu. Memang sih Bu, saya beberapa waktu yang lalu yang pernah mengikuti workshop ya atau pelatihan yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran Bu. Jadi di situ kami belajar bagaimana sih menciptakan atau membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, berarti tadi salah satunya Ibu sudah mengikuti kegiatan workshop yang berhubungan dengan peningkatan kreativitas dalam membuat media pembelajaran ya Bu ya? Betul Bu. Nah, kira-kira itu sudah ada perubahan belum Bu pada saat Ibu melaksanakan pelaksanaan media pembelajaran itu diaplikasikan di sekolah gitu Bu? Sejauh ini sih Bu, saya belum maksimal ya untuk membuat inovasi pembelajaran yang berkaitan dengan membuat media pembelajaran sesuai ya, misalnya untuk pembelajaran matematika ini sejauh ini memang belum ya Bu ya, belum terlalu maksimal gitu. Oke, nah kalau kita bicara rentang nih Bu, rentang 1 sampai 10, nah kondisi ideal itu kan berada di 10 ya Bu. Nah, saat ini kondisi di kelas Ibu itu rentangnya berada pada rentang berapa itu Bu? Kalau berkaitan dengan antusias anak itu sekitar 5 Ibu. Jadi masih kurang lah. Oke. Tapi berarti Ibu sudah punya solusi nih ya Bu ya? Setelah berbicara sejauh ini sih insya Allah ada sih Bu solusi yang bisa saya gunakan. Tadi solusi yang Ibu sampaikan tadi kira-kira akan Ibu laksanakan kapan Ibu? Untuk solusinya sih yang saya akan laksanakan yang pertama adalah saya akan merancang ya atau membuat media pembelajaran, kemudian juga saya ingin melibatkan rekan sejawat dan orang tua murid juga. Kemudian saya ingin mengajak anak itu belajar di luar kelas. Jadi misalnya mereka bermain sambil belajar menggunakan games gitu Bu. Jadi tidak fokus di dalam kelas. Mungkin itu yang saya pikir itu tidak akan membosankan bagi anak gitu. Karena kan pelajaran matematika kan mereka menganggapnya sulit Ibu ya. Jadi dengan kita mencoba untuk memberikan pembelajaran yang menarik, insya Allah semangat belajar anak itu semakin meningkat seperti itu Bu. Sedangkan rencananya nih Bu ya, rencananya sih saya karena ini sangat urgent, mungkin sekitar 2 minggu lagi deh saya akan mencoba menerapkan strategi yang akan saya lakukan. Oke, baik Ibu. Jadi setelah tadi Ibu menjabarkan solusi yang akan Ibu ambil dan kapan akan direalisasikan, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang dari awal sampai saat ini nih? Apakah sudah terjawab permasalahan-permasalahan yang Ibu ajukan tadi atau bagaimana? Alhamdulillah Bu, sudah lega ya, sudah tergambar apa yang akan saya lakukan 2 minggu ke depan ini Bu. Oke, baik. Semoga apa yang sudah Ibu susun dengan rapi tadi bisa direalisasikan dengan baik dan menghasilkan sesuai yang Ibu inginkan. Nah, kita ketemu berarti 2 minggu berikutnya ya Bu ya? Ya Ibu. Nah, semoga nanti hasilnya bisa kita tindak lanjuti, apa-apa yang masih kurang, tapi semoganya lagi tidak ada yang kurang ya Bu ya? Insya Allah, Semoga
semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Neti atas waktunya. Tetap semangat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih Ibu atas waktunya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya, Bu Sri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah, Bu Sri, kabar saya baik. Dan Bu Sri, alhamdulillah ya sudah melakukan kegiatan coaching. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Sri pada kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, pada kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, alhamdulillah saya sudah melaksanakan percakapan dengan Alur Tirta. Jadi menyampaikan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, serta adanya tanggung jawab. Nah, sehingga alur percakapan tersebut saya bisa menggali semua informasi yang dimiliki coaching untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini gitu Pak. Baik Bu Sri, sebagai observer itu saya menyampaikan kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik ya Bu ya? Alhamdulillah baik. Dan prosesnya juga sudah berjalan sesuai dengan alur percakapan kita. Iya. Dan juga Bu Sri juga sudah berusaha menggali informasi dari Koci ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah. Sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berkaitan dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Kalau berbicara tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan di lain kegiatan coaching itu saya ingin ini Pak, mengembangkan kompetensi saya dalam memahami alur percakapan Tirta itu sendiri Bapak. Karena dengan saya memahami alur percakapan Tirta itu, jadi kegiatan coaching itu bisa berjalan dengan sistematis gitu. Ya, baik Bu Sri, kegiatan observasi sudah selesai Bu ya, dan berjalan dengan baik dan semoga kita bisa melaksanakan kegiatan observasi dan coaching berikutnya yang lebih baik lagi. Demikian mungkin Bu Sri ya. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Qasim, gimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu Hana, kabar saya hari ini. Kabar Bu Hana sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, seperti yang sudah kita sepakati kemarin ya Pak, Bapak sudah sampaikan kepada saya bahwa Bapak akan mengadakan kegiatan supervisi akademik dan saya akan menjadi supervisornya. Betul ya Pak ya? Betul Ibu, semoga kegiatan kita ini bisa berjalan lancar Bu. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, saya sebagai supervisor akan menyampaikan dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian nih Pak, kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, pada kegiatan coaching nanti coach dan coachee akan saya amati ya Pak ya, dan akan saya berikan penilaian. Siap. Apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta, bagaimana Bapak sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih ke Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Baik Bu Hana, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama menjadi present Bu, jadi kita dalam kondisi kesadaran penuh. Yang kedua kita mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, untuk yang kedua ya Pak yang akan saya tanyakan ke Bapak, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang menurut Bapak untuk diobservasi? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Nah, untuk yang ketiga nih Pak, pertanyaannya, indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan apa yang ingin Bapak capai dari kompetensi tadi? Oke, pada kegiatan coaching nanti Ibu, saya pengen bisa menemukan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang coachingnya, dan seorang coaching sendiri bisa menemukan langkah-langkah atau ide baru dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik Pak Kosim ya, kegiatan praobservasi kita cukupkan saja sampai di sini dan dipersilahkan nanti Bapak melakukan coaching dan saya akan mengamati kegiatan coaching dari Bapak Kosim dengan coachee. Ya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Momon? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak Kosim. Pak Kosim sehat? Alhamdulillah Bapak. Pak Momon, seperti apa yang telah Pak sampaikan kepada saya pada hari ini, Pak Momon pengen melakukan pertemuan dengan saya ini. Apa nih yang ingin Pak Momon sampaikan pada pertemuan hari ini? Ya. Jadi hari ini saya itu ingin coaching nih dengan Pak Kosim ya, Coba. terutama mengenai permasalahan saya lah gitu lah Pak ya. Kemudian saya di sini menginginkan bahwa kesepakatan itu bisa dipahami oleh wali kelas Pak gitu, dan juga oleh murid di kelasnya, sehingga menjadi sebuah kesepakatan kelas yang baik gitu. Lalu Pak Momon, apa sih tujuan yang diharapkan pada pertemuan hari ini? Pada pertemuan kali ini saya menginginkan ada solusi, ada masukan dari Pak Kosim mengenai permasalahan tersebut Pak gitu. Jadi kesepakatan kelas itu bisa tersusun dengan baik sesuai dengan apa yang memang sudah Pak Kosim diatur lah gitu ya. Mulai dari kata positif dan lain-lain gitu Pak. Oh, mengenai kesepakatan kelas ya Pak Momon ya. Iya. Jadi Pak Momon pengen membuat kesepakatan kelas antara wali kelasnya dengan kelasnya, baik ya Pak Momon ya. Begitu ya Pak Momon ya. Iya. Nah, lalu Pak Momon, dari hasil percakapan kita hari ini, apa sih ukuran keberhasilan yang ingin dicapai pada Pak Momon hari ini? Ukuran keberhasilannya itu semua kelas saya ingin mereka memiliki kesepakatan kelas yang memang kita harapkan gitu Pak. Gitu. Karena saya lihat sekarang itu dari 36 kelas, nah, mungkin baru setengahnya lah Pak yang memang sudah memiliki kesepakatan kelas yang sudah baik gitu Pak Kosim. Oke Pak Momon. Jadi bagaimana nih persiapan Pak Momon yang harus dilakukan dalam rangka membuat atau menyusun kesepakatan kelas yang baik Pak? Ya. Jadi yang ingin saya lakukan itu pertama pasti mensosialisasikannya lagi ya Pak ya, bagaimana cara menyusun, membuat kesepakatan kelas yang baik gitu. Sehingga nanti akan warga sekolah itu tahu bahwa budaya positif harus dilaksanakan, kemudian disiplin positif juga harus dilaksanakan. Nah, salah satunya adalah dengan membuat sebuah kesepakatan kelas, hasil dari penggalian ide-ide gitu ya Pak ya, dari murid salah satunya di dalam kelas itu. Lalu Pak Momon, dalam hal menyusun kesepakatan kelas, apa sih yang menjadi kendala atau kesulitannya Pak? Yang jadi kendala atau kesulitan itu yang pertama, tidak semua wali kelas itu mengetahui cara menyusun kesepakatan kelas itu yang baik Pak Sim. Jadi alurnya itu tidak dipahami gitu Pak. Nah, akhirnya si kesepakatan kelas ini tidak tersusun dengan baik Pak gitu. Masih ada kata-kata yang negatif gitu ya Pak, kan gitu. tidak boleh ada kata tidak. Jadi kita harus susun menjadi sebuah kata atau kalimat yang positif gitu Pak. Nah, gitu. Jadi salah satunya itu kendalanya. Jadi tidak semua wali kelas dan murid itu paham bagaimana cara menyusunnya gitu. Jadi antara wali kelas dengan siswa kelas itu harus menyusun kesepakatan kelas ya Pak ya. Iya. Jadinya yang mengharuskan adanya atau membuat kesepakatan kelas itu seperti apa Pak? Jadi
kesepakatan kelas itu yang harus ada itu ya, yang harus hadir ya Pak dalam pembuatan itu ya semua warga sekolah terlibat, kemudian menyusunnya dengan benar gitu ya Pak ya, bareng-bareng lah di situ. Jadi tidak satu arah gitu. Jadi Betul, Pak. bukan wali kelas yang mengarahkan, tapi dari pendapat-pendapat dari murid sehingga menjadi sebuah kumpulan dari kesepakatan kelas yang nanti akan dilaksanakan bareng-bareng gitu Pak Kosim. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Jadi kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Pak Momon dalam penyusunan kesepakatan kelas itu apa saja Pak? Ya, jadi kemungkinan akan dibuatkan satu agenda Pak ya, satu kegiatan untuk kita bareng-bareng berkumpul bagaimana cara menyusun kesepakatan kelas yang benar gitu Pak Kosim gitu. Mungkin caranya simulasi Pak, simulasi kemudian setelah simulasi kan nanti ketahuan nih Pak, yang kurangnya di mana nih, sehingga yang sekarang belum paham nanti akan menjadi paham gitu Pak Kosim. Oh begitu ya Pak Momon ya. Jadi Pak Iya. Momon pasti butuh dukungan ya dalam membuat Iya, kesepakatan kelas. Nah, betul, Pak. dukungan-dukungan apa saja sih Pak yang Pak Momon butuhkan? Yang jelas ya dukungan dari semua warga ya Pak ya, semua Ya. warga sekolah, dalam arti semuanya harus terlibat Pak ya. Nah, mungkin dari poin awalnya itu ya kesepakatan kelas dulu, berarti kan di sini wali kelas harus terlibat, kemudian murid itu sendiri Pak. Nah, kemudian dari warga sekolah ini mungkin guru Pak ya, guru, kemudian juga dari pihak pimpinan juga ya. Kemudian juga dari ya itu semuanya ya, semoga dengan keterlibatan semua ini bisa menjadi awal yang baik sehingga budaya positif bisa dilakukan Pak di sekolah. Oh gitu ya Pak Momon ya. Nah Pak Momon, kalau dilihat dari dukungan yang ada, kapan nih Pak Momon bisa membuat kesepakatan kelasnya? Kalau dilihat dari dukungan Pak, kemungkinan Pak ya, ini kan baru akan berjalan sekitar 1 atau 2 bulan nih Pak Kosim sepertinya ya, karena memang perlu proses yang agak panjang juga Pak gitu. Jadi kemungkinan 1 sampai 2 bulan ya Pak. Oke. Iya. Jadi Pak Momon nih, jika ada kendala nih ya di dalam penyusunan kesepakatan kelas, bagaimana Pak Momon mengantisipasinya? Mengantisipasinya pasti dengan koordinasi Pak Kosim. Ya, ini selama ini kan dengan mencari solusi koordinasi dengan pihak-pihak yang memang di situ diperlukan gitu Pak gitu. Pasti solusinya salah satunya dengan koordinasi. Lalu siapa saja nih Pak yang dapat membantu Bapak dalam membuat kesepakatan kelas supaya di dalam pembuatan kesepakatan kelas itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan kelas yang bagus juga Pak? Di sini karena di sini kan banyak mengenai disiplin ya Pak ya, mengenai apa ya karakter ya, pasti di sini salah satunya adalah akan coba untuk ngobrol dulu dengan waka kesiswaan Pak. Ya, waka kesiswaan, kemudian untuk pembuatan apa itu pamflet banner kalau sudah jadi ya pasti nanti dengan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana ya Pak. Nah, kemudian untuk sosialisasi lebih jauhnya dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga untuk supaya semua warga sekolah dengan wakil kepala sekolah bidang humas. Oke, begitu ya Pak Momon ya. Iya. Lalu komitmen Bapak ini terhadap rencana Bapak itu seperti apa Pak? Komitmen saya ya pasti karena ini merupakan sebuah hal baru Pak. Kalau dulu kan tata tertib ya Pak ya. Tapi dengan kurikulum yang baru berbeda nih. Jadi sekarang adalah kesepakatan kelas, keyakinan sekolah nantinya. Ya pasti di sini komitmen saya harus bisa Pak, gitu. Harus bisa dan harus berkolaborasi lah ya Pak ya dengan semua yang ada di sekolah Pak. Oke, iya Pak. Lalu rencana tindak lanjutnya bagaimana Pak? Rencana tindak lanjut pasti setelah hal ini direncanakan, tindak lanjutnya ya berarti harus ada aksi nih Pak Kosim ya. Insya Allah mungkin beberapa hari ke depan akan coba berkolaborasi ya Pak ya dengan wakil kepala sekolah, kemudian dengan praktisi pembelajaran Pak di sekolah gitu. Karena alhamdulillah sih sudah ada gitu praktisi pembelajarannya. Oke,
Baik Pak Momon, tadi Pak Momon sudah menyampaikan kepada saya perihal rencana ya penyusunan ke 14. Alhamdulillah tadi Pak Momon sudah menemukan nih solusi-solusi dari permasalahannya. Lalu bagaimana Pak Momon setelah mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahannya? Saat ini alhamdulillah sudah ada gambaran Pak Kosim ya. Jadi ke depannya mungkin saya akan melakukan hal-hal tindakan-tindakan, rencana-rencana yang tadi saya sudah sampaikan ke Pak Kosim gitu ya Pak Kosim. Jadi sudah ada gambaran Pak ke depan. Oke, baik Pak Momon. Alhamdulillah kegiatan coaching kita sudah selesai dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kosim. Sama-sama Bapak. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ana. Kabar baik Bu Ana. Terus bagaimana nih kabar Bu Ana sendiri? Alhamdulillah ya Pak. Ya alhamdulillah juga Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ya. Dan saya ingin mengajukan pertanyaan, mungkin beberapa pertanyaan ya Pak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan pada Mbak Kosim pada kegiatan coaching itu terkait dengan indikator pencapaian yang di awal sudah kita bicarakan, yang Bapak inginkan itu apa Pak? Alhamdulillah Ibu, pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan dengan alur percakapan kita dari menyampaikan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur percakapan ini bisa dapat menggali permasalahan-permasalahan dari coaching, dan coaching sendiri sudah menemukan nih permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik Pak. Sebagai observer, saya ingin menyampaikan kegiatan coaching yang sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Prosesnya juga sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, juga di situ ada rasa ya Pak ya. Dan juga Bapak sudah bisa menggali informasi-informasi dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu. Ya, pertanyaan selanjutnya nih. Kompetensi apa lagi nih yang menurut Bapak perlu dikembangkan dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Saya menginginkan gini Bu, lebih memahami lagi bagaimana sih alur percakapan kita, sehingga nanti proses coaching itu bisa berjalan dengan baik. Ya betul Pak. Jadi kegiatan observasi kita kali ini sudah selesai ya Pak, sudah berjalan dengan baik, dan semoga kita nanti bisa melaksanakan kegiatan observasi coaching lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana.